Permisi, uh, boleh saya ketemu sama manajer toko ini? Iya, saya yang bersangkutan, Pak. Memangnya ada apa ya? Iya, begini saya orang tua dari Nadia yang sempat mencuri di toko perhiasan ini. Nah, Pak Polisi, ini anaknya, Pak. Yang mencuri anting di toko saya, Pak. Bapak bisa lihat tuh, Pak. Oh, jadi anak itu anak ibu. Bagus lah, Bu, kalau dia memang sudah tangkap. Sebenarnya Pak, saya datang ke sini ingin mencoba menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, Pak. Ada apa ini, Pak? Ini, Bu. Pak Polisi ini belum juga berani bertindak. Maaf, saya tidak pernah mengatakan itu. Tapi, kami harus mengumpulkan semua bukti yang ada sebelum kami bertindak. Pak, apa karena ini kasus pencurian kecil? Bapak jadi tidak memprioritaskan. Bukan seperti kasus besar seperti korupsi. Bapak ini gimana sih? Mau besar, mau kecil, tetap aja ini kasus pencurian. Tidak segampang itu, Bu. Anak ibu itu telah mencuri. Dan hasil CCTV-nya terbukti mengarah ke anak ibu. Jadi biarkan saja, Bu. Anak ibu itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, biar dia kapok, Bu. Tapi Pak, tolong jangan dibawa masalah ini ke kantor polisi, Pak. Tolong jangan diperpanjang. Karena gini, anak saya masih kecil dan masa depan dia tuh juga masih panjang, Pak. Saya kasihan sama anak saya. Makanya saya datang ke sini, saya ingin menyelesaikan secara kekeluargaan dan biarkan saya aja, Pak. Biarkan saya aja yang bertanggung jawab. Dan saya juga nggak akan kabur. Kekeluargaan. Maksud ibu itu apa? Ibu mau kalau saya suruh membawa papan pengumuman yang bertuliskan kalau anak ibu itu maling toko perhiasan. Saya akan ngelakuin apapun itu kok, Pak. Biarkan saya aja yang bertanggung jawab. Dan saya juga nggak akan kabur. Kekeluargaan. Maksud ibu itu apa? Ibu mau kalau saya suruh membawa papan pengumuman yang bertuliskan kalau anak ibu itu maling toko perhiasan. Saya akan ngelakuin apapun itu kok, Pak. Udah lama ya, aku nggak mendengar kabar dari kepolisian mengenai pencurian toko perhiasanku. Prosesnya sampai di mana ya? Kok banyak orang ya di depan toko perhiasan? Ada apa sih? Yuk, yuk, anaknya maling.
Kansa? Apa-apaan ini? Ibu, saya minta maaf Bu, saya sedang melakukan ini. Saya nggak nyangka kalau misalkan saya akan bertemu sama ibu dalam situasi seperti ini. Maksud ibu nih apa? Jadi Nadia mencuri anting di toko Mandala. Dan pihak manajer suruh saya untuk melakukan ini. Karena saya ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan. Jadi manajer toko saya yang menyuruh Anda seperti ini. Bukansa, kamu rela ya membela anak tirimu sampai sejauh ini? Padahal dia bukan anak kamu. Aku salut sama kamu. Ya udah, sekarang bukan saya ikut saya. Yuk. Kamu, Selamat siang, Bu. jadi ini kamu yang memperlakukan teman saya seperti ini. Begini, Bu. Anak ibu ini telah mencuri di toko kita. Dan kita sudah selesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan, Bu. Yang dia minta itu secara kekeluargaan, bukan dipermalukan seperti tadi. Begini, Bu. Tapi kan Kamu ini gimana sih, mau saya pecat? mohon maaf, Bu. Jangan pecat saya, Bu. Maaf Bu, ini maksudnya apa ya? Bukansa, ini adalah toko perhiasan saya. Saya memang tidak bisa toleransi terhadap perbuatan kriminal, seperti mencuri. Dan kesalahan itu memang harus dihukum. Tapi kalau saya tahu Nadia itu adalah anaknya Bukansa, saya akan cabut laporan saya. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Engkau sudah menunjukkan jalan keajaiban. Ayo kalian minta maaf. Iya, Bu. Sekali gitu saya minta maaf sama Ibu. Bukan minta maaf ke saya, tapi kamu harus minta maaf ke Bukansa. Maaf ya, Bu. Atas tindakan saya. Ayo Bukansa, kita ke kantor polisi sekarang. Pegang, jangan sekali-sekali begitu lagi. Iya, Bu. Baik. Pak pengacara, apa persoalan ini nggak bisa diselesaikan secara damai aja? Secara kekeluargaan? Tolong, Pak. Agak sulit sih, Pak. Karena pihak dari toko belum mencabut laporan. Jadi mereka masih mau meneruskan kasus ini ke ranah hukum. Sekarang sudah tidak lagi. Bu Tantri, Laporannya akan saya cabut, Pak. Karena toko perhiasan itu adalah milik saya. Jadi Pak Bayu tenang saja, Nadia akan segera dilepaskan. Mbak, saya mau tahu dong biayanya Pak Hasan berapa? Sebentar ya Bu, saya cetak bon pembayaran dulu. Kira-kira kena berapa ya? Ini total biayanya Bu. Oh ya. Gede banget Tasya. Lihat itu. Ini sih mahal banget, Nah. Tapi suaminya Kansa kemudian janji mau ngelunasin semuanya. Tasya,
Mama dapat ide. Rasa-rasanya kita bisa dapat uang banyak. Semoga dia mau ya. Mbak, Iya, dapat. sini deketan. Nanti biaya perawatan Pak Hasan nanti kan akan dibayar sama Pak Bayu, ya. Saya minta ini totalnya dinaikin lagi, dikit aja, gak apa-apa deh. Nanti yang 5%-nya dari total pembayaran ini saya kasih buat kamu. Ya, tapi diem-diem. Oh ya? Wah, boleh juga tuh, Bu. Saya lebihin jadi 30 juta aja ya, Bu. Cakep, 30 juta. Ya. 30 juta. Dokter. Oh iya, Bu. Bagaimana keadaan adik saya ya, Dok? Pak Hasan harus segera dioperasi usus buntunya, Bu. Operasi? Operasi usus buntu? Ya ampun, saya kekasihan sekali adik saya. Ya udah kalau gitu, Dok, saya minta tolong banget, tolong lakukan segala cara, dokter, supaya adik saya itu selamat ya, Dok. Kalau nanti udah selesai operasi ya, Dok, saya juga minta nanti adik saya ditaruhnya di itu aja, Dok, di ruang VIP aja ya, Dok ya. Benar banget, jadi kita juga nyaman nungguin pasiennya, Dok. Baik, Bu. Saya segera siapkan dulu ruang operasinya. Mari, Bu. Terima kasih, Dokter. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas semua yang udah Ibu lakuin. Coba kalau misalkan nggak ada Ibu, kami nggak tahu deh nasibnya Nadia seperti apa nantinya. Ada yang berbeda ya dengan perempuan ini. Sifat dan ketulusannya, aku nggak pernah menemukannya ada di perempuan manapun lagi. Pak Bayu, Bu Kansa ini adalah seorang istri yang sangat spesial. Jadi kalau Bapak tidak bisa menjaganya dengan baik, masih banyak orang yang bersedia menjaganya. Iya, tentu Bu Tantri. Bu Kansa, semoga kita bisa ketemu lagi ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Hati-hati. Saya dulu. Bu Tantri, terima kasih. Sama-sama. Saling Bu Tantri, ayo. Bilang terima kasih. Terima kasih, Bu. Ayo, Mas.
kamu sudah kembali lagi ke dalam rumah itu, Kanza. Tapi Dani dan Nadia masih saja tidak menerima kamu ada di dalam rumah itu. Gak masalah, Kanza. Kamu tenang saja, sayang. Kalau mereka menyakiti kamu lagi, aku akan membuat mereka membayar atas apa yang mereka telah lakukan kepada kamu, sayang. Mudah-mudahan Pak Bayu nggak ada ya. Ada satpam lagi perusahaan. Permisi, mau ketemu sama Pak Bayu. Pegang-pegang. Maaf, Ibu dan Mbak tidak boleh masuk. Bahkan saya dapat instruksi dari Pak Bayu. Instruksi apa memangnya? Lihat aja sendiri. Kiriman ya. Ada foto kita. Makanya. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Memang wajah kami ini punya wajah yang kelihatan punya niat jahat apa? Maaf, saya hanya menjalankan perintah. Perintah gak ada urusan sama Pak Bayu. Selin banget sih.